Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriani dari kelas MPI 1A dengan NIM 2202060019. Jadi saya akan membahas beberapa artikel. Jadi ada 3 artikel. Artikel pertama adalah konsep manajemen kelas, masalah dan pemecahannya. Konsep manajemen kelas adalah seperangkat kegiatan guru yang bermakna menciptakan, mengembangkan, mempertahankan, mengendalikan, dan juga menyembuhkan iklim kelas agar kondusif untuk kegiatan pembelajaran. Adapun tujuan dari manajemen kelas, tujuan umum manajemen kelas adalah untuk menciptakan kondisi kelas kondusif bagi produktivitas kegiatan pembelajaran. Nah, adapun tujuan khusus manajemen kelas yaitu 1. Untuk menciptakan tumbuhnya perilaku disiplin siswa. Yang kedua, menciptakan iklim sosial kelas yang kondusif dan dinamis. Yang ketiga, untuk menciptakan iklim sosio-emosional kelas yang kohesif. Dan yang keempat, untuk menciptakan lingkungan fisikal yang kondusif. Nah, adapun sifat manajemen kegiatan kelas. Sifat kegiatan manajemen kelas meliputi preventif dan kuratif. Manajemen kelas yang bersifat preventif adalah seperangkat kegiatan guru yang diarahkan untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap efektivitas dan produktivitas iklim belajar anak. Sedangkan manajemen yang bersifat kuratif atau penyembuhan artinya manajemen kelas yang berfungsi untuk mengembalikan kondisi kelas yang terganggu pada kondisi semula. Nah, fungsi manajemen kelas. Fungsi manajemen kelas yang pertama sebagai pengembangan, yang kedua pengendalian dan penyembuhan. Fungsi manajemen sebagai pengembangan adalah fungsi manajemen kelas di mana secara proaktif guru merencanakan dan melaksanakan seperangkat kegiatan pembelajaran yang berlangsung dengan lancar, tertib, efektif, dan produktif. Nah, fungsi pengendalian adalah seperangkat kegiatan guru yang bermakna menjaga, membina, mempertahankan, dan mengendalikan kondisi kelas agar tetap efektif dan produktif bagi kegiatan pembelajaran. Sedangkan fungsi penyembuhan sama dengan manajemen kelas yang bersifat kuratif. Fungsi manajemen kelas ini adalah mengembalikan kondisi kelas yang telah terkontaminasi oleh gangguan ke dalam keadaan semula seperti terjadinya gangguan. Nah, keterampilan dasar manajemen kelas. Aktualisasi proses manajemen kelas terwujud dalam perilaku guru di kelas yang mendorong tumbuhnya iklim kelas yang kondusif dan produktif. Untuk menjaga kebermaknaan aktualisasi, guru dituntut untuk mendasarkan diri pada prinsip-prinsip penggunaan yang tepat. Nah, prinsip-prinsip penggunaan tersebut ialah 1. Kehangatan, 2. Antusiasme. Yang ketiga, variasi. Ketiga, spontanitas. Kelima, fleksibilitas. Keenam, memberikan tantangan. Dan yang ketujuh, menekankan pada hal yang positif. Yang ke-8, penanaman disiplin diri siswa sendiri. Nah, adapun masalah-masalah kelas pada hakikatnya dibedakan dalam 4 kategori, yakni gangguan disiplin, gangguan iklim sosial, iklim sosio-emosional, dan gangguan fisik. Dari sebab masalah ini, gangguan manajemen yang muncul adalah iklim sosial kelas yang kurang harmonis. Adanya gangguan interaksi di antara sejumlah anak di kelas. Pemecahan masalah. Dalam memecahkan masalah kelas, ada 2 pendekatan utama, yaitu pendekatan tanpa teori dan yang berdasar teori. Pendekatan tanpa teori dapat diuraikan seperti 1. Pendekatan larangan dan anjuran tidak berangkat dari dasar teori yang empiris dan teruji. Pendekatan ini berisi larangan dan anjuran bagi guru dalam memecahkan masalah. Misalnya, jangan menegur siswa di hadapan temannya. Yang kedua, pendekatan hukuman ancaman. Pendekatan ini penerapannya ditujukan bagi pelanggar tata tertib atau
disiplin kelas. Tindakan hukuman dan ancaman bagi pelanggar tata tertib adalah dengan menghukum salah seorang anak dengan maksud sebagai contoh atau memaksa anak untuk minta maaf. Jenis pendekatan lain dalam mengatasi masalah adalah pendekatan yang berdasar teori yang diuraikan seperti 1. Pendekatan pengubahan tingkah laku. Ada beberapa teknik pengubahan dan pembentukan tingkah laku yang dapat diterapkan guru untuk memecahkan masalah. Yang pertama, teknik penguatan. Yang kedua, teknik hukuman. Dan ketiga, penghilangan. Selanjutnya, pendekatan sosio-emosional. Pendekatan ini menekankan pentingnya hubungan interpersonal. Kunci sukses iklim pembelajaran adalah komunikasi antar pribadi. Timbulnya masalah iklim pembelajaran karena komunikasi antar pribadi tidak lancar. Nah, teknik identifikasi masalah kelas. Untuk pemecahan masalah iklim pembelajaran dapat mengikuti langkah-langkah seperti 1. Menentukan masalah, jenis dan sifatnya. Yang kedua, menentukan alternatif pemecahan masalah. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif pemecahan. Yang keempat, menetapkan alternatif pemecahan yang terbaik. Kelima, mengaplikasikan teknik pemecahan yang terbaik. Yang keenam, mengevaluasi efektivitas pemecahan permasalahan. Artikel kedua, konsep manajemen kelas dan implikasinya dalam pembelajaran. Pendidikan guru di Indonesia, pendidikan guru berdasarkan kompetensi atau biasa disebut dengan PKBK, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1980 merumuskan 10 kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru, yakni 1. Menguasai bahan ajaran. Kedua, mampu mengelola proses belajar mengajar. Yang ketiga, mampu mengelola kelas. Keempat, mampu menggunakan media sumber belajar. 5. Menguasai landasan-landasan pendidikan. Yang keenam, mampu mengelola interaksi. Yang ketujuh, mampu menilai prestasi siswa dalam proses belajar mengajar. 8. Mampu melaksanakan program bimbingan dan penyuluhan. 9. Mengenal dan melaksanakan administrasi pengajaran. Dan yang ke-10, memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan. Manajemen kelas dalam pembelajaran. Proses pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat siswa belajar sehingga situasi tersebut merupakan peristiwa belajar, event of learning, yaitu usaha untuk terjadinya perubahan tingkah laku dari siswa. Nah, adapun pengertian pembelajaran itu sendiri adalah kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan aktivitas interaktif edukatif antara guru dengan peserta didik dengan didasari oleh adanya tujuan baik berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Manajemen kelas. Perlunya kemampuan mengelola kelas dimiliki oleh seorang guru karena pembelajaran adalah proses membantu siswa belajar yang ditandai dengan perubahan perilaku baik dalam aspek kognitif maupun psikomotorik. Aspek kritis keberhasilan manajemen kelas terletak pada penggunaan pendekatan-pendekatan dan teknik-teknik disiplin dan kontrol kelas. Berbagai pendekatan teknik disiplin dan kontrol kelas pada dasarnya akan bertumpu pada 3 tingkatan pendekatan yang terdiri dari hal-hal behavior modification yang difokuskan pada pembentukan perilaku yang pada umumnya dilakukan melalui berbagai reinforcement. Sedangkan assertive discipline difokuskan pada guru di kelas melalui konsekuensi perilaku siswa yang disebut sebagai pendekatan holistik. Model disiplin ketiga adalah
psychoanalytic approach. Di sini guru berusaha mencari apa yang menjadi penentu penyebab perilaku salah atau misbehavior tersebut. Tujuan umum pendekatan ini adalah membentuk siswa memperoleh insight dalam pola-pola perilaku mereka. Nah, dari penjelasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pembelajaran akan terus berlangsung dalam suatu adegan kelas, menjadi bahan bagi berlangsungnya pembelajaran yang efektif. Manajemen kelas selalu dituntut untuk pada setiap sesi pembelajaran. Artikel ketiga, manajemen perilaku kelas. Kesalahan pertama, mengidentifikasi kelakuan buruk dengan tampilannya. Mengidentifikasi kelakuan buruk oleh bagaimana tampilannya hanya memberi kita gambaran perilaku yang tidak lengkap. Misalnya, seorang siswa yang tidak memiliki tugas adalah masalah kelas umum. Jika mereka tidak memiliki tugas karena alasan yang berbeda, pendekatan kita ubah perilaku mereka mungkin perlu berbeda. Hanya karena dua perilaku terlihat sama, tidak berarti mereka sama. Kesalahan kedua, bertanya, mengapa Anda melakukan itu? Untuk menentukan fungsi perilaku, kita perlu belajar apa yang terjadi di kelas sebelum dan sesudah itu terjadi. Informasi ini, prosedur pengumpulan disebut penilaian fungsional. Untuk masalah perilaku yang kompleks, penilaian fungsional yang lebih rinci dan beragam pada saat-saat itu. Kita harus menghubungi spesialis manajemen perilaku, psikolog sekolah, atau profesional lainnya. Profesional untuk penilaian yang lebih menyeluruh. Melakukan penilaian fungsional bisa memakan waktu, namun penelitian menunjukkan bahwa program perilaku perubahan yang dirancang dari proses ini cenderung lebih efektif daripada mereka yang dimulai tanpa informasi komprehensif yang diberikan oleh penilaian ini. Kesalahan ketiga, ketika suatu pendekatan tidak berhasil, cobalah lebih keras. Ketika pendekatan manajemen tidak berhasil, kecenderungan pertama kali adalah berusaha lebih keras. Pendekatan ini lebih efektif, lebih sederhana untuk digunakan, dan buat iklim kelas yang lebih positif daripada berusaha lebih keras. Kesalahan keempat, melanggar prinsip-prinsip aturan kelas yang baik. Peraturan kelas memainkan peran penting dalam manajemen kelas yang efektif. Namun, aturan saja memberikan sedikit pengaruh terhadap perilaku siswa. Aturan kelas kelas harus sederhana, spesifik, jelas, dan terukur. Aturan yang dinyatakan secara positif adalah aturan melakukan atau lakukanlah. Apakah aturan pemberian informasi tentang bagaimana cara perilaku dan mengatur kesempatan untuk pujian guru. Contohnya adalah angkat tangan Anda untuk izin berbicara. Sebaliknya, aturan yang dinyatakan secara negatif atau aturan jangan. Contoh aturan jangan adalah jangan bercerita pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Kesalahan kelima, memperlakukan semua perilaku buruk sebagai tidak boleh dilakukan. Beberapa perilaku buruk disebabkan oleh kurangnya keterampilan yang tepat, bukan kurangnya motivasi. Ini disebut sebab perilaku tidak boleh dilakukan. Pendekatan pencegahan ini disebut sebagai koreksi sebaliknya ketika siswa secara kronis berperilaku buruk. Kita lebih cenderung tetap reaktif hanya memberikan prosedur koreksi. Cukup beritahu mereka bahwa mereka berperilaku buruk. Kesalahan keenam, kurangnya perencanaan untuk waktu transisi. Tanpa perencanaan yang tepat, transisi dapat menjadi salah satu waktu yang paling membuat frustasi dalam sehari bagi para guru. Masalah transisi dapat dikurangi secara signifikan dengan mengikuti beberapa prosedur praktis. Pertama yang terbaik adalah ekspektasi transisi kami konsisten, artinya aturan yang sama berlaku untuk setiap jenis transisi.
Peran kita sebagai guru selama transisi harus memantau kinerja siswa dan untuk memuji perilaku yang tepat. Kesalahan ketujuh, mengabaikan semua atau tidak sama sekali. Kita cenderung mengabaikan untuk ekstrim dengan mengabaikan hampir semua perilaku buruk atau tidak sama sekali. Tidak ada pendekatan apakah efektif. Sebaliknya, abaikan dengan bijak. Tidak semua perilaku harus diabaikan. Kita hanya boleh mengabaikan perilaku termotivasi untuk perhatian kita. Mengabaikan harus digunakan dalam kombinasi dengan strategi pembangunan perilaku, seperti penguatan perilaku yang tepat, mengajar perilaku penggantian, dan memperkuat teman sebaya. Untuk menambah efektivitas, kita juga bisa memuji rekan-rekan yang ada di hadapannya dengan mencari perhatian. Kesalahan ke-8, penggunaan dan penyalahgunaan waktu yang berlebihan. Time out hanya akan efektif jika pelajaran seni bahasa lebih merangsang daripada apa yang terjadi di aula yang sering terjadi. Metode yang lebih baik adalah membuat pelajar bahasa seni yang sangat merangsang dengan menggunakan pembelajaran kooperatif, kegiatan langsung, dan sering merespon siswa. Kesalahan ke-9, harapan dan konsekuensi yang tidak konsisten. Harapan yang tidak konsisten menyebabkan kebingungan dan frustasi siswa. Konsekuensi yang tidak konsisten mempertahankan perilaku salah dan bahkan dapat menyebabkan perilaku lebih sering terjadi. Harapan jelas ketika mereka dapat diidentifikasi dan konsisten. Harapan jelas ketika mereka dapat diidentifikasi dan konsisten. Meninjau harapan dan aturan latihan membantu membangun rutinitas dan meminimalkan potensi. Kesalahan 10. Melihat diri kita sebagai satu-satunya manajer kelas. Sebagai guru adalah tanggung jawab kita untuk membangun kemitraan orang tua antar guru yang produktif dan positif. Kita dapat melakukan hal ini dengan menghubungi orang tua ketika anak mereka melakukannya dengan baik, memperlakukan mereka dengan hormat selama konferensi, mempertahankan komunikasi yang positif dan berkelanjutan, dan memvalidasi kekhawatiran yang mungkin mereka miliki. Jadi kita harus memiliki hubungan erat antara orang tua. Kesalahan ke-11, kehilangan hubungan antara instruksi dan perilaku. Kadang-kadang ada hubungan langsung antara pelajaran kami dan perilaku buruk siswa. Mungkin belajar terlalu mudah atau sulit, tidak efektif atau tidak merangsang, yang mana dapat menyebabkan perilaku buruk siswa. Sebaliknya, gunakan instruksi akademik sebagai alat manajemen perilaku. Garis pertahanan pertama dalam mengelola perilaku siswa adalah instruksi yang efektif. Strategi pengajaran yang efektif dapat disertakan penggunaan kartu respon, catatan terpadu, dan bimbingan penggunaan yang konsisten dari strategi-strategi ini. Kesalahan ke-12, mengambil perilaku siswa terlalu pribadi. Ketika kita mengambil perilaku siswa secara pribadi, kita cenderung kehilangan objektivitas kita mencari perbaikan manajemen cepat yang jarang berhasil dan menjadi kesal secara emosional yang membutuhkan waktu dan energi dari pengajaran kita. Sebaliknya, ambil kelakuan buruk siswa secara profesional, bukan secara pribadi. Profesional tahu pentingnya memiliki sistem manajemen yang sehat yang berhubungan dengan masalah di seluruh kelas dan masalah individu. Profesional memiliki harapan yang realistis untuk perbaikan perilaku dan tahu bahwa tidak ada perbaikan cepat dan efek yang bertahan lama.